wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Filsafat Hukum Islam. Topik yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu tentang proses pembentukan dan penerapan hukum Islam. Kami yang beranggota, yang pertama ada saudara Nur Muhtadin, yang kedua ada saudari Dewi Fatimah, dan yang terakhir ada saya sendiri. Langsung saja materi yang pertama yang akan dibahas oleh saudara Nur Muhtadin. Kita silakan. Sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum lainnya yang bertugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum dan pengadilan. Baik, itu sebenarnya dalam suatu proses pembentukan hukum. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pembentukan hukum. Ada pun prinsip-prinsip umum yang menjadi landasan pembentukan hukum ada 3. Yang satu berlangsung, yang kedua memiliki peraturan, yang ketiga mengakomodir umum prinsip. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk memaparkan materinya. Baik, di sini saya akan memaparkan materi terkait tentang pembentukan hukum Islam. Dalam menyusun sejarah pembentukan hukum atau fikih Islam, di kalangan ulama fikih kontemporer terdapat beberapa macam pandangan. 2 di antaranya yang terkenal adalah pandangan Syekh Muhammad Hudori Beg atau mantan dosen Universitas Kairo, dan Mustafa Ahmad Az-Zarqa atau guru besar fikih Islam Universitas Amman Jordan. Pandangan pertama, periodisasi pembentukan hukum atau fikih Islam oleh Syekh Muhammad Hudori Beg. Dalam bukunya Tarikh Tasri' al-Islami, ia membagi masa pembentukan hukum atau fikih Islam dalam 6 periode. Yang pertama, periode awal sejak Muhammad bin Abdullah diangkat menjadi Rasul. Periode yang kedua, periode para sahabat besar. Selanjutnya, periode sahabat kecil dan tabi'in. Kemudian, periode awal abad keempat Hijriah. Kemudian, periode berkembangnya mazhab, munculnya taklid madhab. Selanjutnya, periode jatuhnya Baghdad, yaitu pada pertengahan abad ke-7 Hijriah oleh Hulagu Han serta 1217 sampai 1265 Hijriah sampai sekarang. Kemudian, adapun pandangan yang kedua, pembentukan hukum atau fikih Islam oleh Mustafa Ahmad Az-Zarqa dalam bukunya Al-Madhal Al-Fiqh Al-Am atau pengantar umum fikih Islam, yang mana ia membagi periode baik menjadi 5 bagian. Sementara pada periode 6, dia menjadikannya 2 bagian, yaitu yang pertama periode pembentukan dan pembinaan hukum Islam dalam 7 periode. Selanjutnya, ia setuju dengan pembagian Syekh Hudori sejak pertengahan abad ke-7 Hijriah sampai munculnya majalah Al-Ahkan Al-Adiyah atau hukum perdata kerajaan Turki Utsmani pada tahun 1286 Hijriah, dan periode sejak munculnya majalah Al-Ahkan Al-Adiyah sampai sekarang. Mungkin cukup sekian dari materi 1. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang penerapan hukum Islam. Menurut Prof. Haji Muhammad Daud Ali SH, hukum Islam telah ada di Kepulauan Indonesia sejak orang Islam datang dan bermukim di Nusantara ini. Awalnya hukum Islam ini memiliki bentuk yang tidak tertulis, dalam artian aturan-aturannya tidak tercantum di dalam peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga tidak adanya sanksi yang diberikan oleh penguasa. Namun, meskipun demikian, karena hukum Islam dianggap sebagai hukum yang benar oleh para penganutnya, maka ia dipatuhi oleh masyarakat Islam, terutama dari kalangan pemimpin dan ulamanya. Aturan-aturan yang merupakan hukum Islam tersebar di dalam berbagai kitab fikih hasil pemikiran para ulama, yang diantaranya banyak dijadikan rujukan di Indonesia adalah kitab Muharrar karya Ar-Rafi, kitab Minhajut Thalibin karya An-Nawawi, dan kitab Tuhfah karya Ibnu Hajar dan lain-lain. Pada masa-masa awal kedatangan agama Islam, jika terjadi sengketa termasuk masalah perkawinan di antara penduduk agama Islam, maka persoalan ini akan diserahi kepada orang yang dianggap ahli dalam ilmu agama Islam. Kemudian, pada saat ketika telah munculnya kerjaan-kerjaan Islam di Nusantara ini, para ahli agama Islam yang bertugas menyelesaikan sengketa-sengketa semacam itu secara formal diangkat oleh raja atau sultan. Hukum Islam masih tetap ada walaupun tidak berlaku secara utuh. Hal ini dapat dilihat baik secara budaya atau kultural maupun secara sosiologis, bahwa hukum Islam tidak pernah mati, akan tetapi hukum Islam eksis dalam kehidupan umat Islam sejak penjajahan, baik penjajahan Belanda maupun pasca kemerdekaan hingga sampai sekarang ini. Oke, baik, kami dari perwakilan kelompok 10
Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman.